Halo Sobat Donghua, pasti pada penasaran kan dengan kelanjutan PTTH Dunia Seribu Besar? Oke lah, tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung masuk ke alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Xiaoyan menciptakan rekor dengan bertahan 2 bulan di gua kultivasi tingkat 9 Sungai Tongtian dan mencapai kesempurnaan Dodi bintang 6 dengan fondasi jauh melampaui murid lain. Keberhasilannya mengubah keseimbangan kekuatan di pavilion pembakaran dupa dan menarik perhatian para petinggi. Setelah keluar, Xiaoyan mulai terlibat dalam intrik yang lebih besar ketika Qinxin memintanya memurnikan pil Xuan Yin. Qinxin juga berjanji akan melindungi Xiaoyan dalam pengukuhannya sebagai alkemis tingkat 2 kaisar setelah keluar dari Pavilion Doji. Pavilion Doji, reruntuhan. Xiaoyan langsung terlihat bingung setelah mendengar ucapan Qinxin. Apakah kau tidak tahu? Qinxin menatapnya heran lalu melanjutkan. Seharusnya setelah memasuki Sungai Tongtian, kita bisa pergi ke Pavilion Doji untuk mengolah dan memanfaatkan harta warisan di setiap aula. Tapi kau malah bertindak sendirian di Sungai Tongtian He tanpa arah yang jelas, bahkan tinggal di sana selama 2 bulan penuh. Dia menarik nafas sejenak sebelum melanjutkan. Sejak Pavilion Fengxiang berdiri, hanya segelintir murid yang berhasil masuk ke gua kultivasi tingkat 9, dan kau adalah yang ke-7. Namun, kau juga yang paling kuat di antara mereka. Tambah Qinxin sambil tersenyum tipis. Baru saat itulah Qinxin benar-benar menyadari betapa luar biasanya pria bernama Xiaoyan yang berdiri di hadapannya. Dia bukan hanya bergabung dengan Pavilion Fengxiang berkat kemampuannya sendiri, menyapu bersih posisi pertama dalam kompetisi perebutan poin, tetapi juga berhasil membunuh 2 kaisar hantu kembar. Bahkan sekarang, dia telah berlatih di Sungai Tongtian selama 2 bulan penuh. Semua itu membuat Qinxin yang selalu menuntut kesempurnaan dari dirinya sendiri, tanpa sadar merasakan sedikit rasa lega dan bahagia. Kau tidak apa-apa. Suara Xiaoyan terdengar menyadarkannya. Sejak awal tak seorang pun pernah menjelaskan kepadanya tentang Pavilion Doji maupun reruntuhan. Jadi wajar jika dia sama sekali tidak tahu. Qinxin terkejut kecil dan segera kembali tenang. Xiaoyan, kau harus berhati-hati. Orang-orang dari Istana Bumi sekarang penuh permusuhan denganmu, katanya serius. Terutama kakak senior kedua Istana Bumi. Setelah keluar dari Sungai Tongtian, kekuatannya telah menembus tingkat Kaisar Dodi bintang 7. Mendengar itu, Xiaoyan sedikit terkejut. Dia pernah berurusan dengan kakak senior kedua Istana Bumi, Su Yuan. Sosok itu selalu memberinya tekanan yang sulit dijelaskan. Jelas ada alasan kuat mengapa Su Yuan bisa menduduki posisi tersebut. Namun kini kekuatan Xiaoyan sendiri telah mencapai puncak Kaisar Dodi bintang 6. Dan jaraknya menuju bintang 7 tidaklah jauh. Ditambah berbagai kartu truf yang ia miliki, menghadapi ahli tahap awal bintang 7 setidaknya bukan masalah besar untuk bertahan hidup. Lalu apa sebenarnya reruntuhan yang kau sebutkan tadi? Tanya Xiaoyan dengan penasaran. Itu adalah reruntuhan kuno. Detailnya belum diketahui. Namun pemimpin pavilion sudah menyebarkan kabar bahwa dalam 4 bulan ke depan, semuanya akan terungkap. Jawab Qinxin sambil tersenyum misterius. Baiklah. Xiaoyan melihat sikap Qinxin dan memutuskan untuk tidak bertanya lebih jauh. Dia pun segera pergi dari tempat itu. Identitas Xiaoyan ini sepertinya tidak sederhana kelihatannya. Kumam Qinxin. Begitu Xiaoyan pergi, seorang pria parubaya tiba-tiba muncul di samping Qinxin. Aura yang samar namun menakutkan terpancar dari tubuhnya. Jika para petinggi Pavilion Fengxiang berada di sini, mereka pasti akan langsung mengenali bahwa kekuatan pria ini telah mencapai Kaisar Dodi bintang 9. Apakah perlu diselidiki, Nona? Tanya pria itu pelan. Tidak perlu, jawab Qinxin tegas. Kita harus segera bergerak. Setelah kompetisi sekte selesai, kita akan kembali. Lagi pula orang-orang dari tahta suci juga terus mendesak. Kali ini aku benar-benar ingin pulang. Dia tersenyum pahit, lalu mengepalkan tangannya dengan erat. Nona, kali ini kita pasti bisa kembali. Orang-orang di sekitarnya segera menenangkannya. Tidak apa-apa, Qinxin menggeleng pelan. Semua sudah berlalu. Apa yang pernah hilang dariku, saat aku kembali nanti akan kuambil semuanya kembali. Oh iya, akhir-akhir ini pergerakan petinggi Pavilion Fengxiang semakin sering. Jangan sampai masuk ke wilayah mereka, atau kau akan ketahuan. Itu akan merepotkan. Setelah berkata demikian, Qinxin pun pergi. Baik Nona, jawab pria parubaya itu sambil menatap kepergiannya. Pavilion Fengxiang memang sekte super nomor 1 di benua Xuanli. Kumamnya pelan. Namun jika dilihat dari seluruh benua 4 penjuru Kaisar Dou, kalian masih tertinggal. Bagaimanapun juga, tata suci kami melangkah di setiap sudut 4 penjuru. Usai berkata demikian, sosoknya menghilang dalam sekejap. Sudah lama sekali, kenapa Xiaoyan belum juga kembali? Di dalam kediaman 5 bambu, Mu Yingying mondar-mandir dengan gelisah. Beberapa jam lalu, kabar beredar bahwa Xiaoyan telah keluar dari Sungai Tongtian. Namun tak seorang pun tahu kemana dia pergi. Tenang saja, kurasa Xiaoyan akan segera kembali. Mu
Feng segera menenangkan. Meski begitu, dalam hati Mu Feng juga bertanya-tanya kemana Xiaoyan pergi. Saat mereka masih berbincang, seorang tamu tak diundang muncul tak jauh dari kediaman 5 bambu. Jadi ini kediaman 5 bambu. Aku tak menyangka murid istana manusia begitu sedikit. Tapi tempat tinggalnya justru sebagus ini, kata sosok terdepan dengan santai. Dia mengenakan pakaian merah menyala, rambutnya ikal, dan wajahnya cukup tampan. Di belakangnya berdiri 2 orang lain dengan sikap patuh. Kakak, Xiaoyan sepertinya ada di dalam. Apa kita langsung masuk? Atau tanya salah satu dari mereka. Bodoh, bentak pria berbaju merah. Jika kita sembarangan masuk, itu berarti menerobos wilayah murid istana manusia. Wakil kepala istana pasti akan menghukum kita. Itu murni kesalahan kita. Pria berbaju merah itu adalah salah satu tokoh kuat istana bumi saat ini, Hongxi, seorang ahli kaisar Doi di bintang 6 tahap akhir. Meski kekuatannya tinggi, sikapnya yang terlalu mencolok membuat banyak orang enggan berurusan dengannya. Kakak, senior kedua menyuruh kita menguji air kali ini, kata 2 bawahannya dengan wajah senang. Kalau berhasil, hadiahnya pasti besar. Tenang saja. Hongxi menyeringai, kalian berdua pasti akan mendapat bagian. Mulai sekarang, ucapnya tegas. Begitu ucapannya berakhir, kedua bawahannya langsung menatap kediaman 5 bambu dengan sorot mata penuh niat jahat. Hei, kenapa ada orang bersembunyi di depan kediaman 5 bambu kita? Jangan-jangan mereka punya niat buruk. Saat itu, Ludi baru saja kembali dan melihat pemandangan tersebut. Dia tidak melihat Hongxi, hanya 2 bawahannya. Karena kekuatan mereka hanya berada di tahap awal bintang 6, Ludi sama sekali tidak merasa takut. Kalian berdua, apa yang kalian lakukan mengendap-endap di sini? Bentaknya dingin. Wanita ini tubuhnya menggoda sekali. Gumam salah satu dari mereka sambil menatap Ludi. Dasar bodoh, dia Ludi dari istana manusia, berdarah manusia ular. Jangan cari mati, bentak yang lain. Manusia ular, cih. Begitu kata itu terucap, sorot mata mereka langsung berubah dingin. Tanpa ragu sedikit pun, mereka langsung menyerang Ludi. Karena kau juga dari kediaman 5 bambu, kita mulai dari dirimu. Aura mengerikan pun langsung berkumpul, menandai awal serangan mematikan. 2 kaisar Doi di bintang 6 tahap awal saja berani bertingkah seperti ini. Kalian terlalu melebih-lebihkan diri sendiri. Menghadapi pengepungan 2 kaisar Doi di bintang 6 tahap awal, Ludi sama sekali tidak menunjukkan rasa takut. Kekuatan tingkat 7, kedua ahli kaisar Doi di bintang 6 tahap awal itu terkejut bersamaan. Bagaimanapun, meski bakat mereka biasa saja, kekuatan hidup yang mereka miliki telah mencapai tingkat 5. Walau tidak tergolong tinggi, kekuatan itu tetap tidak lemah. Namun yang sama sekali tidak mereka duga adalah Ludi di hadapan mereka ternyata langsung memiliki kekuatan hidup tingkat 7. Di seluruh pavilion Fengxiang, jumlah pemilik kekuatan tingkat 7 bisa dihitung dengan jari. Mereka semua adalah tokoh kuat. Tak seorang pun menyangka bahwa Ludi, yang selama ini tampak biasa, ternyata juga termasuk di dalamnya. Menarik. Awalnya kupikir, sebagai keturunan manusia ular, kekuatanmu pasti biasa saja. Siapa sangka kau menyembunyikannya sedalam ini. Keduanya tertawa bersamaan. Nada suara mereka tetap santai, tanpa sedikit pun rasa gentar. Meski tahu ada jurang besar dalam kekuatan hidup, mereka tidak berniat mundur. Demi mendapatkan hadiah dari kakak senior kedua, mereka harus menunjukkan kemampuan sebenarnya. Lagi pula, sejauh apapun perbedaannya, 2 tangan tetap lebih banyak daripada 1 pasang kepalan. Serang! Keduanya saling pandang lalu bergerak serampat. Dari sikap mereka, jelas terlihat bahwa meski hanya memiliki kekuatan hidup tingkat 5, mereka sama sekali tidak gentar menghadapi Ludi yang memiliki kekuatan tingkat 7. Mencari mati, Ludi mendengus dingin. Sejak awal kedua orang ini sudah meremehkan status manusia ularnya. Dia sama sekali tidak punya kesan baik terhadap mereka. Seandainya tempat ini bukan pavilion Fengxiang yang melarang pembunuhan, mereka sudah lama mati di tangannya. Meski tak bisa membunuh, memberi pelajaran keras tetap bisa. Dengan tekad bulat, Ludi langsung melepaskan seluruh kekuatan hidup tingkat 7 miliknya dan menghantam 2 kaisar Doi di bintang 6 itu. Tak kusangka murid istana manusia yang tinggal di kediaman 5 bambu memiliki bakat dan kekuatan sebesar ini. Gumam Hongxi yang mengamati dari kejauhan. Hanya saja, karena kehadiran Xiaoyan sinarnya tertutup, Hongxi tetap bersembunyi dan tidak berani bertindak sembarangan. Jika dia ikut campur, kabar itu pasti akan sampai ke telinga para petinggi. Menyandang cap penindas generasi muda jelas bukan sesuatu yang sepadan. Meski hanya memiliki kekuatan hidup tingkat 5, 2 kaisar Doi di bintang 6 itu memiliki kerjasama dan pengalaman tempur yang jauh melampaui murid biasa. 2 orang ini ternyata cukup berpengalaman. Sepertinya mereka mencoba taktik tertentu, pikir Ludi setelah beberapa kali benturan. Sesaat kemudian, di dalam cahaya putih terang dari kekuatan hidupnya, muncul
muncul jejak samar warna hijau. Hanya sekejap lalu menghilang tanpa disadari. Pertarungan semakin sengit. Ketiganya terlibat duel jarak dekat yang sulit dipisahkan. Sialan, vitalitas wanita ini aneh sekali. Saat pertarungan berlanjut, keadaan kita malah makin buruk. Salah satu kaisar Dodi bintang 6 mulai menyadari ada yang tidak beres. Tubuhnya terasa kacau, namun dia tidak tahu penyebabnya. Aku juga merasakannya. Vitalitas Ludi ini bermasalah. Keduanya akhirnya sadar, sorot mata mereka dipenuhi keraguan. Namun tepat saat itu, mata Ludi memancarkan niat membunuh yang dingin disertai dengusan keras. Hah, baru sadar sekarang. Sudah terlambat. Begitu kata-kata itu terucap, aura dingin mematikan langsung memancar dari pupil mata ular berbentuk belah ketupat milik Ludi. Sial, tidak baik. Mundur cepat. Keduanya langsung melompat mundur dengan wajah pucat. Karena pada saat itu, seluruh kekuatan hidup di tubuh Ludi menghilang seketika, digantikan oleh aura hijau pekat. Warna hijau itu menimbulkan rasa takut yang mendalam. Racun yang terkandung di dalamnya jelas mematikan. Orang biasa mungkin akan langsung tumbang hanya dengan menyentuhnya. Bencana datang dari mulut. Semoga kalian paham sekarang, ucap Ludi dengan dingin. Saat itu, Ludi bagaikan dewi perang tak terkalahkan, menatap tajam dua kaisar Dodi bintang 6 di hadapannya. Tanpa ragu sedikit pun, dia bersiap mengakhiri segalanya. Racun sudah menyusup ke tubuh mereka sejak pertarungan tadi. Akhir mereka sudah ditentukan. Ludi, jangan keterlaluan. Merasakan niat pembunuh yang nyata, keduanya akhirnya panik dan memohon. Awalnya mereka hanya mengincar hadiah kecil. Siapa sangka Ludi benar-benar berniat membunuh. Memohon sekarang sudah terlambat. Kalian tak seharusnya merendahkan manusia berdarah ular. Kami juga manusia. Siapa kalian sampai berani memandang rendah? Matilah. Begitu kata terakhir terucap, mata Ludi mendadak memerah. Niat membunuh murni meledak tanpa kendali. Tidak baik, Ludi kehilangan kendali. Hongxi yang mengintai dari kejauhan langsung tersentak. Dua orang itu adalah bawahannya. Jika mereka mati, orang pertama yang akan dimintai pertanggungjawaban adalah dirinya. Hongxi langsung melesat maju, melepaskan kekuatan hidup merah menyala yang panas membara. Serangan itu bukan untuk melukai Ludi, melainkan menyadarkannya. Gelombang panas menyapu udara, Ludi langsung tersadar. Namun tubuhnya melemah, jelas ledakan emosi barusan telah menguras kekuatannya. Terima kasih kakak, dua kaisar Dodi bintang 6 itu menghela nafas lega. Meski selamat, ketakutan masih tertinggal di hati mereka. Ludi dalam kondisi mengamuk benar-benar mengerikan. Lebih baik tidak memprovokasinya lagi di masa depan. Kenapa kalian berani menghina manusia ular? Hongxi menatap kedua bawahannya dengan kesal, lalu mengalihkan pandangannya ke arah Ludi. Dengan keributan sebesar ini, orang-orang di dalam pasti sudah menyadarinya. Tetapi tidak masalah, semoga Xiaoyan juga ikut muncul. Ucapnya datar. Tak lama kemudian, boom! Gelombang kekuatan hidup merah menyala menghantam pintu kediaman 5 bambu, langsung mengejutkan orang-orang di dalam. Apa yang terjadi? Mu Yingying yang memiliki api suci langsung merasakan fluktuasi energi api yang tidak biasa. Ayo lihat, Ludi sudah keluar cukup lama dan belum kembali. Jangan-jangan terjadi sesuatu, ucap Mo Feng sambil segera menyusul. Xiao Yi pun ikut mengikuti mereka. Apa yang sebenarnya dilakukan orang-orang ini? Melihat Hongxi menghentikan serangannya dan malah menyelamatkan dua kaisar Dodi bintang 6 tahap awal itu, Ludi sama sekali tidak berniat melanjutkan pertarungan. Dia hanya menatap ke arah kediaman 5 bambu, seolah sedang menunggu sesuatu. Jarak tempat ini dengan kediaman 5 bambu hanya beberapa ratus meter. Ledakan fluktuasi kekuatan Hongxi barusan jelas sudah mengganggu orang-orang di sana. Tak perlu diragukan, sebentar lagi pasti akan ada yang datang. Apakah dia sedang menunggu Xiaoyan? Sebuah dugaan tiba-tiba muncul di benak Ludi. Namun pada saat yang sama, Ludi juga merasakan aura berbahaya dari pria berjubah merah di hadapannya. Jelas kekuatan orang ini tidak bisa diremehkan. Datang juga akhirnya, ucap Hongxi pelan. Sesaat kemudian, 3 sosok muncul di hadapan mereka. Ludi, apa kau tidak apa-apa? Ketiga orang itu adalah Mu Yingying, Xiao Yi, dan Mu Feng. Begitu merasakan fluktuasi energi di sini, mereka langsung keluar. Aku baik-baik saja, hanya sedikit lemah, jawab Ludi. Melihat mereka datang bersamaan, hatinya terasa hangat. Yang mulia bertarung di wilayah tempat tinggal kami. Perbuatan ini benar-benar tidak beretika. Mu Yingying angkat bicara terlebih dahulu. Amarah jelas tersirat dalam suaranya. Astaga, cantik sekali. Saat melihat Mu Yingying berbicara, perhatian Hongxi langsung tertuju padanya. Kulitnya putih bak salju, aura dingin yang anggun menyelimutinya, seperti bunga teratai es yang mekar di tengah badai salju. Kecantikan yang sulit diabaikan. Hehehe, kami datang kali ini sebenarnya hanya ingin bertemu dengan adik junior Xiaoyan, kata Hongxi sambil tersenyum. Ku dengar dia telah memecahkan presiden pavilion Fengxiang sejak zaman dahulu. Aku jadi penasaran dan datang untuk melihatnya sendiri. Kebetulan saja dua adik juniorku ini melihat temanmu cukup kuat, jadi mereka ingin saling bertukar jurus.
Oh, begitu. Mu Feng menyipitkan mata dan menatap dua kaisar Dodi bintang 6 tahap awal itu. Aura mereka memang tidak lemah, dan Mu Feng cukup percaya diri bisa mengalahkan keduanya. Namun, Hongxi yang berdiri di depan jelas jauh lebih berbahaya. Biar aku saja, ujar Soyi sambil melangkah maju. Aura mengerikan langsung terpancar darinya. Sial, kekuatan orang ini. Mata Hongxi sangat tajam. Hanya dalam satu tarikan nafas, dia sudah bisa merasakan betapa menakutkannya Xiaoyi. Kekuatan orang ini jelas setara dengan beberapa tetua sekte. Tidak perlu. Mu Yingying menggeleng pelan. Jika dia bergerak, wakil kepala istana akan sulit menjelaskannya nanti. Kekuatan Xiaoyi sudah mencapai Kaisar Dodi bintang 8. Menggunakannya untuk menghadapi Hongxi yang hanya berada di tahap akhir bintang 6 jelas terlalu berlebihan. Baiklah. Xiaoyi memahami maksudnya dan tidak berkata lagi. Kalau begitu, ayo, masuk ke wilayah istana manusia tanpa izin dan melukai murid kami adalah pelanggaran berat, ucap Mu Yingying dengan dingin. Kalau mau bertarung, ya bertarung saja. Untuk apa banyak bicara? Bentak Hongxi. Begitu kata-katanya selesai, kekuatan hidup merah menyala langsung meledak dari tubuhnya dan menghantam Mu Yingying. Mu Yingying mendengus dingin. Dia tidak menggunakan kekuatan hidup, melainkan hanya memunculkan semburat api biru kecil yang langsung menyelimuti seluruh tubuhnya. Bum bum bum. Serangan ganas Hongxi menghantam Mu Yingying. Namun rasanya seperti anak kecil memukul udara, tak menimbulkan efek apapun. Sial, apa-apaan ini? Hongxi terkejut. Serangan penuh kekuatan dari Kaisar Dodi bintang 6 tahap akhir ditahan dengan begitu mudah. Kekuatan bintang 6 bukan hanya milikmu, ucap Mu Yingying tenang. Begitu kalimat itu berakhir, api biru di sekeliling tubuhnya tiba-tiba membesar, berubah menjadi ular api raksasa yang menatap Hongxi dengan tatapan buas. Langkah naga melayang. Hongxi tahu dia harus menyelesaikan pertarungan ini secepat mungkin. Jika waktu berlarut-larut, situasinya akan semakin buruk. Ini wilayah istana manusia, dan tindakannya jelas melanggar aturan. Begitu suara Hongxi jatuh, kekuatan hidup raksasa meledak. Dengan kecepatan mengerikan, tubuhnya menghilang dari pandangan Mu Yingying. Cepat sekali, Mu Yingying mengernyeni. Ular api itu memang kuat, tetapi jika tidak mengenai sasaran, semuanya sia-sia. Amarah Huangguan. Tiba-tiba sebuah suara bergema di seluruh wilayah istana manusia. Begitu suara itu terdengar, jantung Mu Yingying bergetar hebat. Dia sangat mengenal suara ini. Sesaat kemudian, tubuh Hongxi mendadak kaku. Wajahnya kosong, gerakannya melambat drastis. Mu Yingying tak ragu sedikit pun. Dia langsung mengendalikan ular api dan menghantam Hongxi. Terkena serangan jiwa dan kehilangan kendali sejenak, Hongxi baru sadar ketika tubuhnya sudah diselimuti api biru. Bau hangus menyebar ke udara. Tubuhnya penuh luka bakar. Melihat itu cukup, Mu Yingying segera menarik kembali ular api. Bagaimanapun, ini masih wilayah pavilion Fengxiang. Dendam ini akan kuingat. Tubuh dan bahkan Hongxi hangus terbakar. Dia menatap Mu Yingying dengan penuh kebencian, seolah ingin menelannya hidup-hidup. Ayo pergi. Hongxi langsung memberi perintah kepada dua bawahannya. Kali ini dia benar-benar kalah. Rencananya untuk mempermalukan mereka dan memaksa Xiaoyan muncul berantakan total. Dia sama sekali tidak menyangka bahwa orang-orang di istana manusia juga memiliki kekuatan yang begitu tidak masuk akal. Kenapa terburu-buru pergi? Tinggallah sebentar, minum teh dulu. Tawa santai terdengar perlahan. Sosok yang paling ingin ditemui Hongxi akhirnya muncul. Xiaoyan. Hongxi mengangkat kepala dengan susah payah. Saat melihat senyum samar di sudut bibir Xiaoyan, jantungnya langsung menjerit. Yang lebih mengejutkan lagi, aura Xiaoyan membuatnya gemetar. Kabur! Hongxi berteriak pada dua bawahannya. Namun saat mereka hendak kabur, Xiaoyan bergerak. Dengan kekuatannya yang telah mencapai puncak Kaisar Do bintang 6, menghadang mereka bukanlah hal sulit. Jawab aku, siapa yang menyuruh kalian datang ke sini? Ucap Xiaoyan dingin. Dia berdiri tepat di depan mereka, memutus jalan kabur. Wajah ketiganya pucat. Mereka tahu Xiaoyan adalah malapetaka yang sesungguhnya. Kami disuruh oleh kakak senior kedua dari Istana Bumi. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Terima kasih buat kalian semua yang udah subscribe, like, dan komennya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.